Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aditya dan ini istri saya. Saya Arma Rahmatulayu. Kita bergerak di bidang usaha hijab mereknya Arascraft. Domisili di Kota Malang. Tepatnya Arascraft ini berdiri di tahun 2015 di bulan Mei. Awal mula Arascraft tuh di monokrom. Monokrom tuh kayak hijab yang hitam putih. Fokus di kayak kotak-kotak sama stripe. Dari situ kita menuju ke basic, spesialis polos, ada mukena, ada scrunchie, tuh kayak ikat rambutnya berhijab sama inner daleman hijab. Di awal tahun 2018 kita tuh collab dengan salah satu artis nasional. Penjualan awal tuh nggak nyangka gitu. Ternyata responnya luar biasa banget gitu loh mas. Sampai hari ini berarti udah berjalan hampir 3 tahun. Semakin tahun semakin luar biasa. Tahun ini juga kita juga ngukir prestasi dengan collab dengan selebgram ternama juga, paling famous lah di Instagram lah ya mungkin ya. Penjualan juga luar biasa juga mas. Penjualan Arascraft tuh emang dibilang termasuk unik, dan kalau orang baru mengenal Arascraft tuh mereka bilang agak ribet, tapi itu hanya banding 10/1 sih. Karena Arascraft tuh kan terjadwal sesuai jam open order. Misal kayak Melody Craft harus open order Jumat jam sekian di via line ad, di via website. Sistem seperti ini tuh udah kita terapkan sejak 2015, sejak adanya monokrom itu. Nah, monokrom dulu itu juga gitu mas. Kita sebenarnya sok-sokan aja, baru punya sampel buat difoto aja, kita udah posting. Alhamdulillah peminatnya waktu itu 999 plus yang chat. Padahal kita cuma terima 100 orang aja. Pokoknya waktu itu kita gila lah. Kok bisa sih orang yang pesen sampai ribuan, cuma kita terima 100. Bahkan kadang yang nggak terima itu ada. Nenek saya tuh waktu itu aku kontrak sama nenek tuh bilang terima semua aja Nduk gitu. Itu banyak loh, tapi nggak mumpunin gitu loh mas. Saya asli Tulungagung. Nah, 2012 saya kuliah di Malang, tepatnya di Universitas Muhammadiyah Malang. Dari situ ada keinginan lebih buat berhijab karena ada support lebih dari mantan pacar, yaitu yang sekarang jadi suami saya, Mas Adit. Awal mula saya tertarik untuk mendirikan Arascraft berawal dari pada saat itu saya semester 5 udah melakukan pembelian di berbagai brand besar. Harganya juga udah mahal banget, ratusan ribu. Kok dirasa nggak enak dipakai, bener-bener nggak enak. Waktu itu diajak ibu ke salah satu toko tekstil di Tulungagung. Waktu itu aku milih bahannya, aku coba di kaca, padahal itu belum dipotong sama karyawannya. Aku coba, oh kok enak ya. Beli satu warna, jahitin, dari situlah muncul Arascraft. Pada saat itu memang kayaknya kategori terakhir saya itu berhijab di kelas. Gini, awalnya kita kenal di 2012, sampai berjalan waktu sampai 2015 awal tuh dia nggak pakai hijab. Kalau dia pakai hijab tuh kayaknya lebih cantik deh. Satu sisi dia itu bukannya nggak pantas, tapi dia lebih pantas kalau pakai hijab gitu loh. Spiritual kita masih belajar lah mas ya. Aku beliin hijab, dia kurang cocok ya, kok agak enak ya, maumu gimana, saya bilang gitu. Akhirnya dia beli, jahit, terus diliatin ke aku. Oh, aku langsung pakai ya? Ya itu ini cocok sama aku, gimana gitu, kelihatan lebih mahal, elegan, dipakai juga enak gitu kan. Ya, coba aja nih pakai ke kampus, siapa tahu anak-anak tanya. Awal mulanya di situ mas gitu. Akhirnya dia kuliah, bener tuh dugaan mas. Ternyata teman-temannya, loh hijabmu kok bagus sih, beli di mana ya? Beli di mana? Dia bilang pulang kuliah, banyak yang nanya ini, gimana kalau kita jualan hijab? Aku bilang gitu. Sebenarnya apa sih artinya Arascraft gitu? Apa singkatan dari Arma or Adit gitu? Iya benar. Ya kita Arma or Adit gitu. Sebenarnya ARA itu singkatan namanya dia. Iya. Arma Rohmatul Ayu gitu mas. Nah, gimana kalau kita pakai itu gitu? Jadi dia bilang boleh. Itu singkatan nama kamu. Semoga itu menjadi awal yang baik di apa yang mau kita lakuin. Kalau cuma arah aja jelek gitu. Arah hijab aku gitu. Jangan arah hijab. Terus apa? Arascraft deh gimana? Boleh. Nah gitu. Dari situ kita akhirnya pakai nama Arascraft mas. Pertama
jualannya yaitu tadi mas, berawal dari temen dekat. Jadi kayak mereka tuh pesen. Tapi pada waktu itu sebenarnya saya pribadi belum tahu, oh stok warnanya tuh ada nggak? Waktu itu suppliernya masih kita beli di Tulungagung ya. Oh ternyata ada, ya udah kita langsung potong jahitin. Ya itu aja, pokoknya ada pesanan 10, ya udah kita cuma potong 10, jahit 10 gitu. Sebenarnya poin pentingnya berhijab waktu itu mas ya, pertama kali tuh enak waktu dipakai pas pakai helm. Karena kan anak kuliahan tuh pasti pakai helm ya. Terus kalau saya lihat kalau orang habis pakai helm terus dicopot gitu, kalau hijabnya enak pasti kan nggak ribet ya. Pasti langsung rapi, langsung enak dipakai lagi kayak gitu. Pokoknya poin plusnya gitu. Terus berawal dari situ muncullah monokrom. Monokrom itu memang waktu itu 2016-2017 booming banget. Hampir semua orang tuh atasan pakai hitam, bawaan pakai hitam. Terus saya mikir sama suami, gimana kalau kita pakai monokotak. Awalnya saya kurang setuju mas, karena maaf ya itu kok kayak taplak meja kayak gitu kan. Ternyata peminatnya booming banget. Waktu itu memang Arascraft tuh kayaknya pertama kali ada monokrom. Monokrom kotak sama stripe, jadi garis-garis hitam putih. Emang orang tuh lihatnya memang agak pusing, tapi ternyata peminatnya banyak banget. Pergi sih Arascraft. Insya Allah waktu itu Insya memang. Allah waktu itu. Insya Allah waktu itu kita. Kita punya cita-cita gini mas, semoga ya nanti lulus kuliah punya kerjaan itu berdua gitu loh. Tapi awalnya malah aku kan teknik industri mas, udahlah aku nanti lulus mau kerja di pabrik, nanti jadi QC, jadi apa gitu. Aku harus kerja di kantoran dan rapi, berangkat pagi, pulang masih rapi, oke, kayak gitulah. Itu awal kita kuliah dan kenal gitu, karena dia sendiri kan kalau orang tua kan, kamu nanti lulus harus kerja di bank. Ayah saya, kamu kalau lulus nanti ya paling enggak luar Jawa. Nah di 2016 itulah aku sama dia, kayaknya ini jawaban kita dulu deh gitu. Kerja bareng, ini bisa buat kehidupan kita sehari-hari. Orang tua tuh sebenarnya kurang percaya kalau kita tuh bisa jualan hijab gitu loh. Memang bener-bener merintis banget lah. Dulu itu kita pernah dari pasar besar mau naik taksi, harganya 100.000 aja kita nggak ini ya, kita takut mahal ya gitu. Kita sewa becak 2, bapak-bapak becak itu selalu kita sewa sampai tinggi banget. Aku harus duduk di becak, dia naik sepeda motor kayak gitu sih mas. Dari situ kita nggak yang terlalu floor ke orang tua sih, kita harus membuktikan kalau suatu saat kita tuh bisa gitu loh. Orang tua aku seperti ini, kamu itu dikuliahkan kok malah mainan, kamu itu tak lihat-lihat kuliah tapi nganterin dia kesana kemari, padahal nggak tahu. Orang tua waktu itu 2015 saya kesana kemari tuh beli kain di Tulungagung mah. Kita belanja kain, besoknya aku jemput dia lagi, kita bawa ke penjahit, kita jahitin, kita kirim. Kayak gitu mas. Itu hampir kayak seminggu sekali, sampai seminggu itu 3 kali mas. Pernah sampai seperti kita itu. Kayak PP Blitar itu kita kan iseng juga sih ya, lihat-lihat di Blitar tuh ada nggak sih sebenarnya biar nggak jauh-jauh ke Tulungagung. Ada, waktu itu memang monokotak itu ada, bahan yang kotak-kotak itu ada di situ. Kita kebetulan sama kuliahnya sampai jam 10 pagi waktu itu, naik sepeda motor ke sana, ke Blitar ya, ke Blitar jam 2 pulang. Kamu lebih baik dulu mending lulus SMA nggak usah kuliah, mending kamu langsung pergi aja ke Kalimantan, kemana, buat cari uang langsung, daripada bapak kuliahkan, kamu hasilnya malah main-main. Tapi itu juga jadi semangatku, jadi oke lah, aku mungkin akan lebih semangat lagi buat berwirausaha ini ya, bilang gitu. Lihat itu, anak-anak yang lain lulusan STM dulu kan, langsung ke Kalimantan aja langsung dapat bayaran banyak, langsung dapat ini, langsung dapat bisa belikan orang tua ini itu. Saya dalam hati, ini jadi pelecut semangat saya. Saya buktikan bahwa saya bisa lebih dari itu. Ya gitu. Kan saya di Malang ngontrak sama nenek sama kakek. Kalau emang jadwalnya kuliah, kita pasti kuliah. Waktunya nugas juga nugas gitu loh. Jadi kayak pembagian waktu aja harus pinter-pinter bagi. Nenek sama kakek itu support banget. Jadi kayak mereka itu kalau kita lagi packing meskipun cuma 10, mereka tuh nungguin, ayo cepetan dikirim. Dan kita tuh dulu tuh mau ngirim paket aja harus ke salah satu ekspedisi di Malang, dan itu jauh banget. Kita harus naik motor bawa paket, dan alhamdulillah waktu itu 60 paket aja kan udah banyak banget ya kategori dulu itu. 60 paket aja tuh aku di belakang kayak gini. Terus karena waktu itu ekspedisi
bilang kalau mau diambil ya minimal 100. Kakek nenek itu memang nemenin, berawal dari nemenin. Jauh dari orang tua tuh jarang kan, nggak pernah, malah kategori anak ibu banget kan. Orang tua saat itu masih orang tuanya dia masih belum percaya kalau kita itu bisa. Emang harus ada pembuktian secara langsung ke orang tua bahwa kalau kita itu bisa gitu. Kesana kemari kayak dibilang itu malah main, kita sebenarnya menghasilkan sesuatu gitu. Ini titiknya nih Mas. Aku tuh punya teman sama dia bilang gini, kenapa kamu harus terus subkonkan barang kamu? Kenapa kamu nggak bikin produksi sendiri? Uang di ATM tuh kok tinggal 3.500.000 kalau saat itu. Aku sama dia, nah kalau kita buat produksi, kita beli mesin aja, uang udah habis. Tempatnya di mana? Nah, aku belajar lagi ke dia. Gimana? Kamu mau kasih masukan aku nggak? Kalau misal aku bikin produksi itu di mana? Dia bilang gini, cuma kamu bikin produksi yang kira-kira 1, banyak yang bisa jahit. 2, SDM itu masih banyak membutuhkan pekerjaan. Aku sama dia, kalau Malang kayaknya harus ngontrak lagi, biaya lagi. Mau beli mesin aja, uang udah habis. Gimana kalau kita izin orang tuaku ada tempat yang nggak dipakai sama orang tua, itu rumah belakang. Jadi produksi kita awal. Pak, aku sama Arma mau bikin produksi di sini, mau naruh mesin jahit, tapi masih belum tahu siapa yang jahit. Ya mau maghrib, hujan, aku keliling nih Mas. Satu desaku ini, aku keliling ke tetangga-tetangga yang pintar jahit. Aku tawarin, gimana mau ikut saya nggak buat jahit? Jawabannya pasti, nanti berkelanjutan nggak? Kira-kira berhenti nggak di tengah jalan gitu. Saya sendiri sama Arma belum tahu nanti ini akan jalan nggak gitu Mas ya. Mau habis sisa itu aku mau menyerah. Aduh sudahlah. Kayaknya emang nggak bisa kita bikin produksi sendiri. Kayaknya harus emang subkon aja lah. Habis sisa, kakakku bilang gini, ada orang jahit yang dari pabrik gak kerja lagi, cuma di rumah aja. Namanya siapa? Mbak Siti. Nah, rumahnya mana? Di sana. Dia kontrak. Oke, aku sana. Aku juga nggak mau Mas, takut. Nah Mas, nanti kalau aku ikut sampean, nanti berhenti di tengah jalan. Terus aku mau kasih makan apa anakku gitu. Terus saya bilang gini, insya Allah ini akan bertahan lama. Saya bilang gitu. Yakin aja kok, yakin. Ya udah deh. Besok aku masuk Mas. Ya, itu juga lucu juga. Setelah masuk, dia nggak ada temen, dia sendirian. Jadi jahit sendiri, motong sendiri, jahit sendiri, ngukur sendiri, bersihin sendiri, salah semua, beneran. Jadi 200 kurang 20, pokoknya 100 sekian gitu ya Mas. Harus ulang lagi dari awal. Terlalu besar jahitannya. Karena di Arak Sraf tuh ada standarnya. Udah dari dulu tuh kita punya standar. Jadi standarnya itu memang kecil-kecil banget dan rapi gitu loh Mas. Jadi nggak asal jahit ya. Pokoknya kita jahit gitu. Awalnya takut kalau Mbak Siti bakal, ya udahlah kok susah ya kerja di sini gitu kan. Ternyata enggak. Ternyata semangat Mbak Siti luar biasa. Jadi kayak ya udah aku ini ulang lagi, aku jahit lagi, aku potong-potongin lagi yang salah gitu. Di produksi ini dia senior. Alhamdulillah juga dia dari sini dia juga sudah bisa bikin rumah. Ya kehidupannya jauh lebih baik dari yang dulu. Dari awal yang cuma kontrak, hari ini pencapaian dia sampai bisa bikin rumah. Kalau dari 1 hari ini sudah hampir diproduksi aja Mas ya, itu hampir 27 orang. 27 orang dari 1 cuma dari Mbak Siti. Aduh itu sudah. Kamu nanti 1 karyawan ini bisa nggak kamu bayar dia? Saya bilang gini, insya Allah bisa. Selang seminggu aku nambah orang, tapi buat motong. Loh, kok nambah orang lagi? Nanti bisa nggak kamu bayarin 2 orang ini? Kamu nanti kalau misal nggak bisa bayar, nanti kamu tambah jadi omongan orang gitu loh. Gitu. Aku sama Arma pasti cerita. Ya udahlah, ya semoga lancar. Itu dari doanya orang tuaku dan orang tuanya dia. Ya, dari situlah gitu. Alhamdulillah orang tua tuh meskipun kadang ada nggak percaya, tapi mereka selalu support kita. Dari dulu pun mereka itu kalau kita habis open order, meskipun itu belum yang terlalu banyak seperti sekarang, mereka tuh selalu antusias buat telepon, buat nanyain, oh hari ini laku berapa kayak gitu. Takut anaknya nanti jatuh, mereka juga khawatir lah. Ini juga berkat doa orang tua kita sampai kita ada di titik
sekarang gitu. Jadi walaupun orang tua dulunya mungkin mempertanyakan, oh ternyata anak-anak kita itu bisa mandiri gitu. Kita bela-belain ngadain acara kayak ikut di Sunday morning yang kayak Car Free Day gitu. Waktu itu kita pinjem mobil kakaknya Mas Adit. Jadi memang waktu itu kita cuma bawa 1 box. Kita ke Yogyakarta, kita tidur pun di pom di dalam mobil. Ya. Sampai sana Minggu pagi kita kebingungan keliling UGM nyari. Terus kita jualan di mana? Kita nggak tahu kan gitu ya. Ternyata alhamdulillah kita cuma bawa 1 tongkat rak itu, kita pasang di situ. Waktu itu ada koleksi velvet series. Velvet series itu kayak hijab yang bukan slick, bukan satin, tapi ngedoff gitu. Memang itu best sellernya Aras Craft. Sama monokrom, monokotak itu kita cantolin. Ternyata alhamdulillah peminatnya banyak banget. Padahal mereka nggak tahu Aras Craft itu apa. Dari situ ketagihan. 3 bulan kemudian kita lanjut ke Solo, ke Jalan Slamet Riyadi. Itu kita juga gitu, tapi ngajak ibuku sama adikku. Waktu itu udah kita nggak tidur di pom lagi, kita nyoba tidur di hotel tapi 1 kamar. Dari situ kita di Slamet Riyadi itu lebih meningkat 2 kali lipat. Malah Malang yang belum, Malang tuh yang terakhir. Kita nyoba di Malang tuh di pojokan Ricis itu, kita nyoba di situ. Alhamdulillah banyak banget juga peminatnya. Bahkan orang sebelah itu selalu kayak, siapa sih orang ini kok jualan tiba-tiba tapi kok udah rame. Pada waktu itu Instagram memang belum begitu yang up seperti sekarang sih Mas. Kenapa kita kok nggak jualan produk kita di suatu tempat yang mungkin rame atau mungkin banyak orang? Gimana kalau kita event di Mall di Noyo? Loh, mahal sekali gitu. Nanti kira-kira balik modal nggak gitu kan Mas ya? Kita di luar pertamanya di kayak 3x3, kita bawa cuma 4 box kalau nggak salah, 4 box, dan itu cikal bakal kita ada event besar. Langsung banyak orang Mas. Banyak banget, tahu, Mas. Antri dan itu letter L. Bener-bener kita nggak nyangka, padahal mall tersebut bener-bener sepi banget waktu itu, nggak ada peminatnya buat ke mall itu. Kita mikirnya kalau kita ke mall itu ada yang lihat nggak ya, soalnya kan mallnya juga masih belum banyak yang ke situ. Ternyata di luar dugaan kita, sampai Pak Satpam aja bantuin. Orang tuh penasaran, pengen tahu bahan kita itu seperti apa, kualitas jahitan kita seperti apa. Kita paling premium ya, maksudnya waktu itu memang paling mahal ya, harga mahal lah gitu. Kita open, waduh peminatnya luar biasa Mas. Itu kan 1 hari ya, kita awalnya kan di tengah kayak ada 3 stand gitu ya, di tengah kita ketagihan mau lagi. Ternyata tengah itu udah ditempatin orang. Pihak mallnya kayak gini, ternyata setelah ada acaranya Mbak itu besoknya langsung ada yang nawar loh Mbak. Ya udah Mas, gak apa-apa kita geser. Udah kita geser ya, alhamdulillah berjalan lancar lagi. Udah sampai antriannya tuh 2 kali lipat malahan, karena kan follower juga udah bertambah ya. Udah kita mau nempat di sini lagi, ternyata ditempatin lagi, disewa orang lagi. Itu mallnya itu sampai bener-bener nggak nyangka juga, yang awalnya di situ kosong, nggak ada orang, sepi. Dari tengah ke samping, ya udah kita geser yang sebelah sini Mas. Ada salah satu pihak kafe itu sampai ada tulisan dilarang duduk di area sini. Kalau ada acaranya orang ini pasti nanti kafenya jadi kayak buat tempat milih-milih hijab. Pihak mallnya beberapa bulan kemudian hubungin lagi, ada tempat besar sebelumnya buat resto, kita tawarin di situ. Gimana, mau nggak di situ? Sebenarnya harganya memang 5 kali lipat dari yang biasanya. Coba kita sewa. Kita desain, Mas Adit tuh desainnya bener-bener mendadak banget ya, bikin display barang. Ternyata peminatnya tuh jadi tempat kita di sini antriannya tuh sampai gini, sampai masuk matahari ya waktu itu ya. Matahari sampai keluar, sampai parkiran tuh antri semua. Kayak gitu. Saya bilang ke dia, ayo kita di Dom UMM aja deh. Dia bilang, gak usah, jangan. Itu kan udah kategori yang puluhan juta harganya. Ternyata pas aku kasih tahu sehari itu harganya udah di range 45 juta. Terus Mas Adit, aduh wis dibilang jangan di situ. Terus kita sempat ke Geraha Cakra, juga lebih gila, 2 kali lipat dari itu, karena dikiranya kita itu acara nikahan. Ternyata kita acara jual hijab. Terus orangnya ya tetap seperti biasa, kayak kurang yakin ya. Udah yang terakhir kita milih di Taman Krida. Biasanya Taman Krida itu tempatnya buat yang kayak udah besar-besar, event besar-besar. Hampir 5 kali bolak-balik masuk Taman Krida tuh ibunya selalu bilang, jual apa sih Mbak sebenarnya? Sampai yang terakhir tuh ibunya tuh kayak gregetan ya. Sampai 2 hari sekali tuh kesini, maksa mau nyewa, jual hijab Bu. Hah? Sehari sendirian? Iya sehari Bu, sendirian. Dan alhamdulillah pas hari H itu malah ibunya bersama teman-temannya datang nemuin saya di belakang
kasir, Mbak, bagus-bagus ya ternyata hijabnya. Ini saya sampai borong kayak gini. Ternyata kayak gitu. Pecah banget. Paling ya hampir lebih dari 1.000 orang mungkin yang datang. Lebih 1.000 orang banget. Lebih kayaknya kita satu-satunya di Jawa Timur yang bisa bikin event yang dan cuma satu brand aja, kita aja yang antusiasnya sampai lebih dari 1.000 orang gitu loh. Ada tim hebat lah di belakang kita, itu ada tim-tim keren, tim yang luar biasa yang selalu support kita, bantuin kita. Awal mula kita berdiri itu gini, kita juga sempat bingung. Kita mau jualan di media apa? Gitu. Instagram buat pemasaran, gak mungkin via DM. Kita harus punya orang-orang beli di situ gitu, ngirimin pesan di situ. Oke lah, kita pakai lain aja lah. Ordernya gimana? Tiap hari atau seperti apa? Dengan berjalannya waktu, ternyata kita mau open monokrom di hari Jumat habis semua. Nah, terus besok jualan apa gitu? Akhirnya istriku bilang, gimana kalau kita open tuh seminggu sekali? Karena waktu itu kenapa kita milih kayak malam dan hari tertentu, kita kan juga kuliah, kita punya tugas. Dimana kalau kita free-nya itu malam, dimana yang lainnya pada nongkrong, kita udah kerja, udah ada yang beli nggak ya? Ternyata beneran waktu itu antusiasnya luar biasa banget. Tiap malam tuh pokoknya kita udah selesai nugas, kita balesin chat, selesai nugas kita balesin chat sampai tidur subuh. Pokoknya tiap hari itu kita bagi tugas, aku yang balesin chat, dia yang catat alamat, tulis tangan di besoknya besoknya. Dia jadi sampai subuh, aku udah pulang mas, udah tidur. Ya, dia balas chat sampai aku sampai subuh balesin chat biar kelar dan besok aku kuliah nggak ada beban gitu loh. Customer udah transfer, itu tinggal kirim gitu. Dari pelajaran kita lama ya, kita balesin chatnya gitu. Kita akhirnya memutuskan, gimana kalau kita buat web, biar sehari itu order, sehari itu juga dikirim. Ternyata alhamdulillah berjalan dengan baik, dan malah banyak customer yang minta di website. Tapi kita juga terus memenuhi permintaan customer. Nggak semua customer suka di website, karena kan mereka juga harus belajar. Padahal website kita udah didesain yang sangat simple, gampang, dan pokoknya dia klik udah beres kayak gitu. Itu kalau di website itu misal kategori 4.000 pieces gitu ya, 600 atau 800 paket itu bisa kirim saat itu juga, bahkan nggak sampai sore pun udah selesai gitu. Ingat banget waktu itu Kak Melody Prima pertama kali berhijab, kita endorse. Tapi waktu itu kita nggak dimintain biaya sama sekali, karena Kak Melody memang waktu itu nyari bahan yang enak. Namanya waktu itu foils craft. Foils craft itu memang bahannya katun, memang gampang banget kalau buat orang yang baru berhijab. Dari situ Kak Melody suka banget, tiap bikin story dipakai. Dari situ malam-malam kepikiran sama Mas Adit, gimana kalau kita punya koleksi yang ala-ala Dubai, Turki gitu. Maksudnya yang wanita di sana itu kalau pakai cuma disampirin aja, nggak pakai peniti, kok enak banget gitu. Dari situ kepikiran gimana kalau kita photoshoot. Waktu itu cuma kepikiran photoshoot aja, photoshoot sama Kak Melody. Kita tawarin kolaborasi. Ya udah deh, kirim aja hijabnya, aku coba mau tes dulu. Ternyata enak, dan dari situlah kita terus berjalan lancar sampai dari Kak Melody baru punya anak 1 sampai anak 2. Hasilnya alhamdulillah memuaskan banget, dan Kak Melody pun juga suka banget dengan sistem penjualan kita. Ya itu tadi, pokoknya kita harus jujur lah. Dan alhamdulillah Aras Love tuh tetap mempertahankan pakai bahan yang benar-benar original baby doll. Di situ bahannya memang beda banget sama yang lainnya, tuh beneran semua bisa ngerasain sendiri ya kalau udah punya yang namanya Melody Craft. Kenapa kita kok nggak cuma nyiptain melodi, kita coba ciptain collab dengan influencer lain. Dia gimana kalau Kak Dwi Handa bilang gitu, kalau sama Kak Dwi apa? Pokoknya impiannya itu selalu gila gitu loh mas, kayak gak mungkin gitu loh, kayaknya gak mungkin karena Kak Dwi Handa kan juga udah influencer besar. Terus mungkin gak kalau dia mau gak sama kita. Iseng aja sih, beli bahannya dulu, beli bahannya 1, aku coba revisi. Pokoknya malam ya, itu sampai malam banget, sampai jam 10 malam tuh di belakang, masih produksi belakang, coba jahit modelnya kayak gini. Aku coba sendiri, kok enak banget ya, kok bagus ya. Inget banget waktu itu Agustus 2020, coba DM Kak Dwi kolaborasi yuk gitu. Gak nyangka banget sosok Kak Dwi itu baik banget, langsung bales responnya, oke, yuk langsung kita tes ininya, tes hijabnya. Oke, cocok. Januari 2001 launching, dan alhamdulillah peminatnya luar biasa banget. Alhamdulillah. Pokoknya ya alhamdulillah
Udah kelas ribuan pokoknya Mas. Gak nyangka juga ya dari kita yang cerita yang dari 1, 10, 20 helai hijab. Alhamdulillah pencapaian terbesar kita tuh udah menjual 30-40 ribu pieces hijab dalam 1 bulan. Alhamdulillah banget dari pokoknya ya. Ini awalnya sih kunci sukses kita sih gini, kita tetap mempertahankan kualitas kita. Satu, kerapian jahitan, dari packaging. Packaging itu dalam artinya packaging hijab, cara lipet, disampaikan ke customer tuh seperti apa. Kalau kita jualan hijab dikirim cuma pakai plastik aja kan kayaknya kurang ya. Kita dengan sudah seharga itu, kita cuma kirim pakai plastik. Nah itu akhirnya kita pakai paper bag. Pokoknya jaga itulah, itu kayaknya salah satu kunci sukses kita di situ juga. Dan tidak lupa juga salah satu kunci sukses kita adalah orang tua kita yang mendoakan kita. Kedua, emang semakin kesini kita spiritual kita juga udah diperbaikin lebih baik lagi. Yang dulunya kita mungkin sedekah itu segini aja cukup gitu. Dulu seperti itu pernah mikirnya. Lebih banyak belajar ke spiritual hari ini gitu loh. Soalnya kita kalau lihat teman-teman kita yang jauh lebih sukses dari kita, mereka nggak hanya branding yang ditinggiin, tapi di sisi spiritual mereka juga luar biasa. Dari sholatnya, sosial mereka, terus ke lebih-lebih lagi ke orang tua gitu. Setahun yang lalu kita coba ciptain gini, kenapa kita nggak hard box namanya? Dalam misinya box itu ada hijab tapi dengan satu harga tertentu gitu loh. Dan saya mikir ini akankah bisa berjalan gitu loh, juga salah satu strategi bisnis kita gitu loh. Ternyata setelah kita bikin hardbox, kita coba pasarin, ya kita dulu lah, launching dulu, gimana mau nggak kalau kita Arascraft ngeluarin hardbox seperti ini. Beberapa koleksi kita yang misal Arascraft X Melody tadi sama Arascraft X Dwi Handa, ternyata peminatnya luar biasa, sampai rebutan. Saudara kita sendiri aja minta, jadi kita tapi nggak bisa. Nggak dipakai apa-apa, cuma buat dipajang di lemari aja. Tapi orang tuh banyak taunya kayak gini, Arascraft enak ya, udah ngeluarin yang box, paper bag. Enggak, dari awal tuh kita juga pakainya kayak kertas yang buat kayak kita kalau dari jamaah dapat kue terus ditaruh di situ. Kita berawal dari situ juga, terus ditempelin stiker Arascraft. Cuma gitu aja. Waktu itu pun juga harus jangan sampai pakai plastik lah kalau bisa. Seenggaknya kita harus pakai kertas biar ramah lingkungan kayak gitu. Pokoknya kita udah mengusahakan yang terbaik. Bahkan dari sabuknya, beltnya hijab, kita kan ada beltnya hijab tuh, ternyata orang-orang tuh nggak dibuang. Rata-rata tuh banyak yang ditempelin. Misal kayak mereka punya kos gitu kan, itu kan bukan stiker padahal itu cuma kertas digulung di hijabnya, ternyata sama mereka ditambahin lem, ditempelin. Oh gitu ternyata. Bahkan banyak customer yang motoin kalau mereka tuh punya dari yang sabuk lama, sabuk yang ini, sabuk yang itu. Aduh luar biasa deh mereka itu. Tanpa disadari itu juga kayak iklan gak terduga branding gratis ya. Karena mereka nempelnya di kos-kosan, terus banyak anak kos tahu gitu. Kalau dari awal dulu emang kita tetap mempertahankan, satu, kalau di dunia Instagram kita nggak menutup mata itu namanya endorse. Kedua, bahwa sistem lama itu masih kepake, mulut ke mulut, keluarga, teman, dan yang itu paling penting itu baca pasar. Pasarnya kemana sih arahnya? Misal nih, saat ini tren dengan branding yang lagi booming dulu ya. Misal contoh nih, pasang baliho. Bisa nggak kita ke sana? Kalau misal dirasa itu biayanya terlalu mahal dan lain-lain dan nggak kita banget, kita nemuin akhirnya itu kirim-kirim paket. Jadi gini, kita coba menghubungi beberapa selebgram atau influencer, kita tawarin kita mau kirim barang nih. Dalam artian barang itu misal ada beberapa series, kayak misal ada Melody, ada Handa, ada Poton. Kita kirim, mau nggak? Oh mau. Bisa di-review kan nggak? Oh bisa. Akhirnya kita kirimin tuh. Nah dari situ kayaknya ya luar biasa juga mas. Itu termasuk salah satu branding kita gitu. Jadi itu yang juga cukup ngaruh. Tapi emang dari dulu sampai hari ini endorse itu penting. Maksudnya luar biasa.
Kalau kita misal jualan online, kita itu cuma sudahlah cukup seginilah, aku nggak mau deh ngikut-ikutan tren-tren yang lagi sekarang, itu nanti kita akan ketinggalan. Kalau kita bisa ikut ya kita ikut, tapi kalau misal itu dirasa terlalu terlalu mengeluarkan biaya banyak, terus nanti resikonya kita juga, pada akhirnya kita nggak mau. Kayak iko-ikoan itu kan tren yang luar biasa, kalau ini tenggelam kita udah kelewatan nih, kita nggak mau, kita masuk aja deh. Akhirnya kita masuk di dua influencer besar, dan hasilnya luar biasa juga. Dan kita mikirnya juga gini, sebenarnya memang mungkin ada orang lain bilang kalau kok pamer ya, kayak ngasih uang aja pamer. Sebenarnya nggak gitu. Sebenarnya kita ngadain itu kan istilahnya kayak giveaway tapi dengan cara lain. Alhamdulillah milihnya tuh benar-benar orang yang benar-benar membutuhkan. Sama Rachel V-nya kita bagi-bagi puluhan juta, dan itu alhamdulillah yang dipilih tuh benar-benar yang kayak ayahnya lagi butuh alat pendengar, harus beli 5 juta kayak gitu-gitu, benar-benar yang membutuhkan banget gitu. Untuk pemilihan endorse sendiri pun kita juga sesuaiin budget juga. Mungkin kalau zaman sekarang tuh enak banget sih sebenarnya, kalau mau cari endorse tuh gampang, kayak hampir semua orang tuh ngaruh gitu loh. Selebgram tuh sebenarnya gampang untuk bantuin kita. Pokoknya sesuaiin budget kalian tuh berapa, nggak harus ngeluarin jutaan. Kalau kita pribadi memang kita harus benar-benar berusaha, ayo kita nabung, kita bulan depan harus masuk ini, bulan depan harus masuk ini, kayak semangat, lebih semangat kerja kayak gitu. Setelah budget kita selektif juga. Kira-kira followersnya dia masuk nggak di kita gitu. Pernah dulu gitu gini, dia terkenal tapi cowok, coba deh masuk deh. Ternyata juga bener, sekelas dia puluhan juta followers, nggak ngaruh sama 100 aja nggak ada, 100 orang nggak ada yang ngikutin kita. Nggak ada. Nah itu pelajaran penting sih. Jadi kita gini, aku berharap sama dia, you endorse public figure ini. Itu cowok terkenal pada saat 2019 ya, terkenal banget. Kira-kira ngaruh nggak ya? Kayaknya ini yang ngikutin cewek-cewek deh gitu. Puluhan juta maksudnya. Terus kita endorse, nggak ada yang ngikutin kita. Balik ngikutin kita nggak ada. Padahal kita udah keluarin hampir ya luar biasa untuk buat endorse dia. Itu kita pelajarin, berarti kita emang harus yang sudah terbukti di kita gitu. Jadi misal Kak Rachel, Kak Dwi, Kak Melody, terus banyak-banyak yang lainnya itu yang emang kalau kita itu hijab ya endorse-nya di misal kalangan yang berhijab atau yang paling enggak itu jadi disorotin banyak wanita gitu loh. Itu yang kita dulu emang pokoknya ini terkenal kita endorse gitu dulu gitu ya, sempet gitu. Akhirnya 2-3 tahun ini pokoknya kita fokus yang selebgram ini punya banyak pengikut yang cewek, kedua berpengaruh juga gitu. Akhirnya disitulah kita belajar, Mas. Brand kita bener bagus. Terus sebenarnya pembuktiannya tuh gampang banget kalau menurut kita berdua. Misalnya kayak gini, kita habis endorse orang itu hijab gitu ya. Ternyata dipakai terus dan secara tidak langsung beliau selalu mention, selalu mention, selalu kalau bahkan mereka gak pernah malu bilang kalau aku tuh hijabnya selalu Aras Craft. Itu banyak banget, Mas. Alhamdulillah kayak endorse gak terduga juga, dan itu gratis karena ternyata terbukti ya kalau koleksi kita itu bagus. Gak cuma customer yang selalu beli di kita aja, tapi orang besar yang orang buat panutan aja mereka selalu beli gitu loh. Pasti gini ke penjahit, pokoknya kalau neci harus bagus, beda dari yang lain. Kalau yang lain rongga-rongga, kita harus rapat, ketebalannya tuh harus dapat. Kalau jahit pinggir harus rapi, lekukan itu harus kecil. Terus kedua, potong juga harus sesuai dengan ukuran, simetris, terus pokoknya harus sesuai dengan standar kita. Dulu tuh pernah kejadian seperti ini. Saat aku bawa produksi yang di belakang, yang aku terima penjahit tuh biasanya aku gini, ada standar jahit seperti ini. Kalau kamu nggak bisa jahit seperti ini, berarti kamu harus terus belajar. Tapi kalau emang nggak bisa, mohon maaf, kita nggak bisa lanjutkan kerjasama gitu. Nah, dulu tuh pernah gini. Jadi dia sekarang kan, paling nggak dikontrol lah gitu, paling nggak dilihat. Kok ya pas saat itu emang aku tuh kalau kesini harus ngontrol semua. Dia jahit seperti apa, seperti apa. Tanpa disadari tuh aku tiba-tiba muncul dari belakang, kita aku lihat, loh jahitannya besar-besar sekali ya. Tekuannya nggak sesuai dengan standar gitu. Terus saya bilang gini, saya tegur gini, kamu kok nggak sesuai dengan standar? Kita kan punya standar yang sudah saya kasih tahu dari awal kamu kerja. Ya udah, ini semuanya kayak gini gitu.
Iya, oke lah. Berarti kamu harus bongkar saat ini juga. Saat itu melakukan kesalahan, saat itu juga harus bongkar. Pentingnya ada QC ya, Terus QC itu paham standar kita seperti apa. Nah, makanya sampai detik ini kenapa kualitas jahitan Aras Craft itu selalu sama dan mungkin nih Mas ya, jarang yang bisa niru kita. Dari tekukan, dari kerapian jahitan, dari kebersihan, selalu kita jaga. Bahan tuh nggak selalu mulus ya, karena kita belinya juga kuantiti besar ya. Kadang di tengah-tengah itu ada kecoret dikit, satu titik gitu, atau lubang dikit gitu aja. Itu tim QC itu semua paham, semua tahu, dan selalu lebih jeli mereka malah sekarang tuh daripada kita ya. Kalau misal ada kecoret dikit atau lubang sedikit, itu sudah reject. Awal mulanya 2016 saya di belakang pinjem orang tua dengan seadanya tempat seperti itu. Semakin tahun semakin banyak orang yang di situ. Aduh, tempatnya nggak layak lagi gitu. Bahkan mereka duduk aja susah ya. Duduk aja harus berdempetan, harus gitu. Terus ini penjahit, ini ada orang di bawahnya. Itu kan udah luar biasa di kita. Terus kamar mandi aja nih Mas, harus bawa kunci kecil. Terus kan itu kamar mandi itu kan apa ya, gabung sama orang yang mungkin kan di sini kan dekat pertigaan ya, ojek itu jadi satu gini karena ayahku gini, itu buat WC umum bisa dipakai semua orang. Karyawanku juga jadi satu di situ. Dalam arti aku gini, ya Allah, itu suatu saat karyawanku yang bantu aku buat sampai di titik ini gitu ya. Aku kalau nanti punya produksi, aku pengen tuh mereka di tempat yang nyaman. Terus ada tempat sholat. Dulu sholat tuh harus minggir dulu, baru mereka sajadah dibersihin gitu, baru sholat gitu ya. Di titik itulah makanya aku gini, kalau nanti punya rezeki bisa bangun produksi, aku janji sama karyawanku, Arma juga seperti itu, kalau harus bangun produksi yang layak buat orang tua aku sama orang tuanya dia aja gini, kamu buat produksi kok sebagus itu, ngapain gitu. Kan berarti itu cuma buat jahit aja gitu. Terus kita balikan lagi, saya udah janji itu satu, kedua kalau dari kebersihan, nanti customer kalau kita lihat, oh ternyata tempat produksinya layak, baik. Gitu. Berarti kita nggak rugi nih beli hijab di sini, gitu lah, gitu. Dengan kebersihan, dengan itulah. Tapi emang yang bikin sedih itu gini, kita pas di sini sama Arma lihat orang-orang tuh makan tuh Mas, makan bareng-bareng tuh tempatnya kotor sambil campur ada benang, ada makan bareng. Terus jawaban semua orang akhirnya terjawab di sini. Saya bikin produksi kenapa kok bagus sekali? Itu tadi Mas. Kita aja dibantu buat mengejar mimpi kita. Kenapa kita kok nggak memberikan sesuatu yang bener-bener layak buat karyawan kita gitu. Bahkan di pandemi ini kita juga nggak nyangka loh produksi ini terus berjalan sampai jadi karena sebelum pandemi kita bangun. Terus beberapa bulan kemudian ada pandemi. Wah, itu luar biasa. Kita udah sempet mau berhenti kan di tengah-tengah karena kita juga ada kehidupan buat sehari-hari, terus buat produksi, buat marketing, buat kayak endorse dan lain-lain. Ya, buat bangun, ternyata alhamdulillah berjalan lancar dan jadi sampai sekarang ini. Jauh ini banyak banget permintaan untuk mau jadi reseller kita. Tidak ada reseller satupun karena banyak banget yang mengaku-ngaku itu produknya Aras Craft terus dijual, terus pas barang datang komplainnya ke kita. Dari situ kita muncul, ternyata pas waktu Adi with Aras Craft banyak banget kayak customer Aras Craft yang jauh kayak di Jakarta, di Semarang dan Papua kayak gitu, pokoknya yang jauh di luar Jawa itu mereka itu pengen datang ke event, pengen ngerasain apa yang ada di event karena event kita tuh kan selalu ada hal baru, kayak kita ada launching, pasti ada launching di situ. Ternyata ada yang namanya just tip, bela-belain demi datang ke event buat beliin, bantuin mereka, padahal fee-nya itu 5.000 sampai 10.000 tergantung. Kalau hijab biasanya mereka 5.000-an. Itu mereka selalu membandrol lewat just tip aja pasti dapat. Dan alhamdulillah sejauh ini buka just tip tuh banyak banget. Dan just tip itu ordernya tetap sesuai dengan personal buyer. Mereka tetap antri. Enaknya jadi just tip kok selalu dapat. Padahal salah. Antara personal buyer sama just tip tuh perbandingannya kayak just tipnya itu 10 orang, personal buyernya tuh 900 orang kayak gitu padahal. Tapi karena
karena just tip itu per orang bisa order puluhan sampai ratusan, mereka juga berjuang kayak yang personal buyer. Mereka juga kadang ada 2 warna nggak dapet, ada yang 3 warna kehabisan, ya gitu. Sama aja sebenarnya. Kita nggak ada yang banding-bandingin just tip harus dapat, nggak ada yang kayak gitu istilah kayak gitu. Banyak orang nggak tahu kalau Aras Craft tuh sebenarnya 80% aku yang pegang. Nggak tahu kenapa ya, meskipun sekarang ini udah ada si kecil, udah ada baby, kayak asik banget gitu ya menjalani hari-hari, ngeposting harus ngefit, ada tanggungan jam segini harus ngepost ini. Tapi alhamdulillah makin kesini tuh ada tim yang membantu aku foto-foto produk, ada yang bantuin aku konten kayak bikin reels, bikin TikTok. Banyak orang nggak tahu juga kalau mungkin tetangga-tetangga sebelah tahu semua ya kalau kita itu kerjaannya nyari matahari di depan rumah, menggelar kain, terus aku foto-foto sendiri. Padahal mereka tuh ngiranya apa yang kita posting, wah pasti nih Aras Craft di studio bagus nih. Padahal nggak, ada matahari bagus, gelar alas yang oke, kita foto. Kita nggak harus ribet-ribet. Pokoknya sekarang tuh angle bagus, natanya oke, pasti semua produk itu kelihatan oke lah. Kalau buat teman-teman yang lagi mau mulai, 1, jangan pantang menyerah deh. 2, semangat. 3, jangan sampai kalian tuh dihadapin ke halangan sedikit, itu udah nyerah, udah patah semangat. Kalau kalian yakin dengan apa yang kalian lakukan, pasti nanti ada jalan. Yang paling penting lagi dari semuanya, orang tua masih ada. Kuncinya itu di situ sebenarnya. Kita mau mulai usaha apapun, kita nggak pernah menyebutkan nama orang tua kita. Boleh sukses, berjalan dengan baik usaha kalian. Tapi kalau kalian lupa dengan orang tua kalian, akan terasa berat lah kalian lalui. Tapi kalau orang tua kalian sisipkan di usaha kalian, sudahlah, itu sudah terbukti di kita. Rawat dengan baik, butuhi kebutuhan mereka yang kurang, terus sayangi mereka. Itu udah luar biasa, itu udah kunci sukses yang menurut aku sama Arma tuh jadi nomor 1. Ilmu udah banyak lah mas, di mana-mana quote-quote kan banyak. Maksudnya kalian kalau jadi wirausaha harus seperti ini, seperti ini, seperti ini. Itu udah banyak banget. Doa mereka, semangat mereka ke kita. Dan menurut saya buat teman-teman yang baru mau mulai, sebenarnya sekarang itu semua serba gampang ya. Kayak foto produk aja nggak perlu lah yang harus di studio, yang harus pakai model cakep-cakep, pakai model mahal. Sebenarnya semua itu bisa dimulai dari gratis. Ruang tamu ada kursinya, ya udah kita foto aja, kita cari cahaya yang bagus. Pokoknya semua itu berawal dari foto, terus diposting. Pokoknya apapun usahakan posting tiap hari. Apapun itu bisa diposting. Misal kayak ya udah kita posting aja momen-momen dulu kita packing, terus momen-momen dulu ada with Aras Craft. Pokoknya kayak kita itu momen-momen kayak gitu tuh biar followers baru juga tahu, biar followers tahu oh Aras Craft tuh ternyata udah pernah event ya, keren banget ya ternyata kayak gitu. Jadinya jangan pas waktu momen event aja kita uploadnya, jadi juga kita harus flashback biar semua juga tahu gitu sih. Dulu kita udah pernah mengalami pengalaman-pengalaman yang kita rasakan dulu. Terus sampai detik ini saya sama Arma seperti ini. Pokoknya apa yang pernah kita rasakan dulu, kita nggak boleh anak kita merasakan apa yang kita rasakan. Kita dulu berwirausaha aja, kita pasti kamu harus di bank, harus ini. Nggak, kalau sehari ini saya sama Arma, kamu mau jadi apa, yang penting itu sesuai dengan harapan dan anu kita, silahkan. Itu pilihan kamu. Itu yang terbaik buat kamu, ya silahkan. Kamu harus memperjuangkan itu gitu. Kita nggak akan, kita akan support penuh gitu loh. Kita janji dalam diri kita, dalam aku sama Arma, kita nggak akan menghalangin apa yang dia mau gitu. Dia mau jadi apapun, silakan kejar, kita support penuh. Gitu. Itu yang jadi pegangan kita dalam hidup berkeluarga sih. Kalau dari usaha, kualitas pasti nomor satu. Gitu. Nomor satu ya. Saya Aditya Triwayudi. Saya Arma Rahmatul Ayu. Kita founder dari Aras Craft. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.